Salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Tetap semangat. Kita sampai kepada hari Senin, kembali kita akan dilawat oleh Allah melalui firman-Nya dalam menyapa dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Firman Timas Tomorrow Thoughts yang ada. Yohanes pasal 8 ayatnya yang kedua. Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang kedua. Tertulis demikian. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Tauratnya memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Hal itu mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berdiri dan lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap bersamanya, tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan, Tuhan." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Aku pun tidak." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Begitu saudaraku. Kita melihat di sini. Kita melihat satu pihak ada Yesus, di lain pihak saudaraku ada orang banyak. Dan Yesus yang dilihat, didengar oleh perempuan itu menandakan bahwa dia adalah sosok yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati, dan dia mendapatkan satu anugerah dan kemurahan Tuhan, itu kasih yang luar biasa dari Yesus. Dan saudara kasih Tuhan, berbeda dengan orang banyak itu saudara. Orang banyak itu saudara kasih Tuhan menghakimi perempuan itu, memakai hukum Musa. Nah saudaraku, inilah kehidupan kita. Di mana saudara hari-hari ini banyak orang yang memerlukan kasih Kristus. Banyak orang yang ingin menikmati kasih figur dari seorang yang bernama Yesus dalam kehidupannya saudaraku. Di lain pihak saudara, banyak orang hari-hari ini saudaraku menghakimi. Baru mendengar saudara, dia sudah menghakimi. Baru saudara, dia membaca bahwa dia sudah menghakimi dan sebagainya. Mari diperhadapkan kepada kita. Bisakah kita menyatakan kepada orang-orang saudaraku bahwa Yesus adalah kasih adanya, Allah itu adalah kasih adanya, dan dengan kasih itu mereka bisa menikmati kemurahan Tuhan dan berlaku atas hidup mereka. Karena Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 2 bahwa jika kita mengaku segala kesalahan kita, maka Dia adil dan setia. Dan dalam kitab Yesaya juga dikatakan bahwa walaupun dosa kita semerah seperti kemisi, dan akan menjadi putih salju seperti salju. Mari diperhadapkan sama Tuhan. Mari dalam hidup kita, untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu bahwa kita adalah pengikut Tuhan, kita pengikut Yesus, dan dunia saudaraku sedang melihat dan ingin menikmati kasih itu melalui kita saudara. Jangan menjadi seperti orang banyak saudaraku yang mudah menghakimi, yang mudah saudara Tuhan menghakimi dan menghakimi. Oleh itu mari saudara Tuhan, biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, kita boleh menjadi surat yang terbuka yang dibaca semua orang dan nikmati. Apa yang dinikmati saudara? Kasih dan kasih dan kasih. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan tolong kami agar kami Tuhan boleh seperti Yesus. Di mana perempuan itu Tuhan Yesus didapatinya Tuhan sedang melakukan dosa, tapi Tuhan Yesus Engkau Tuhan menjadi contoh bagi kami, dan mereka orang perempuan itu boleh melihat ada kasih dalam figur-Mu, ada kasih yang luar biasa yang Kau nyatakan Tuhan, sehingga orang banyak itu Tuhan mereka berlalu satu persatu dipermalukan karena saudara berbeda dengan Yesus yang mengasihi, berbeda dengan Yesus yang mencintai, dan berbeda dengan Yesus yang mengampuni. Mereka saudara seringkali kami menjadi seperti orang-orang
banyak itu menghakimi dan menghakimi dan menghakimi. Terima kasih untuk semua ini Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Berkati Tuhan umat-umat sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka, apapun bidang usaha mereka, bidang pekerja mereka, semuanya diberkati. Apabila ada anak-anak yang tetap kuliah, Engkau juga tolong, dan segala perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan, Tuhan sertai dan Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Kuasai semuanya, berkati semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih, kami meteraikan semuanya Tuhan, dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.